Ya, halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus ya, Kak ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal bidan di part 3. Nah, semoga dengan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti ujian P3K ataupun ujian CPNS Kementerian. Oke, kita langsung aja lihat soalnya ya, Kak ya. Nah, seorang perempuan usia 33 tahun, G1P0A0, hamil 24 minggu, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan BAB disertai dengan keluar darah dan nyeri. Hasil anamnesa ada riwayat wasir sebelum hamil. Hasil pemeriksaan tensi 120/70, nadi 80, suhu 36,8, dan pernafasan 20 kali per menit. TFU 22 cm, PJF 140 kali per menit. Di anus genital tampak adanya wasir. Konseling apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Latihan senam. B. Konsumsi kalsium. C. Makan makanan berserat. D. Minum vitamin B, C, dan D. Atau E. Perbanyak minum air hangat. Nah, kira-kira apa nih jawabannya, Kak? Pasti semua sudah pada tahu dong. Oke, kita lihat aja pembahasannya ya. Oke, kita masuk di pembahasan ya, Kak ya. Di sini ada kata kuncinya hamil 24 minggu, anus genital itu nampak adanya wasir. Nah, pada saat hamil, kadar progesteron itu tinggi, jadi cenderung membuat pembuluh darah itu mudah bengkak. Ditambah lagi ukuran rahim yang semakin membesar. Nah, ini bisa menekan pembuluh darah balik atau vena yang berada di panggul, sehingga menghambat aliran darah yang ada di anus tersebut. Jadi, darah itu bisa tertahan di area tersebut, sehingga eh, ini membuat daerah tersebut itu bisa bengkak dan bisa menonjol keluar. Nah, benjolan ini yang biasa disebut dengan ambeien atau wasir, atau bisa juga dibilang hemoroid. Nah, untuk itu biasa juga para penderita akan mengeluh keluar darah merah segar yang menetes pada saat BAB. Sehingga untuk ibu-ibu yang mengalami hal ini dianjurkan untuk makan makanan berserat agar tinja dan fesesnya itu lunak. Selain itu, ini juga bisa membantu melancarkan BAB dan mencegah konstipasi atau sembelit. Mengerti ya, Kak ya? Jadi jawabannya adalah makan makanan yang berserat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, seorang perempuan usia 27 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesa, ada keluhan disertai dengan rasa gatal, tidak berbau, dan cairan yang keluar itu berwarna putih bening. Pemeriksaannya tensi 100/80, nadi 82 kali per menit, suhu badan 36,7 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, DJJ 142 kali per menit, kemudian tidak ada odem. Nah, konseling apa yang tepat pada kasus tersebut? A. Senam hamil. B. Atur pola makan. C. Istirahat. D. Jaga personal hygiene. Atau E. Hindari pakaian yang ketat. Oke, kita lihat saja pembahasannya. Pasti teman-teman juga udah tahu nih. Nah, selama kehamilan itu, keputihan atau volumenya itu pasti cenderung akan lebih banyak karena peningkatan kadar hormon, seperti hormon estrogen. Nah, kalau hormon estrogen itu pasti meningkat, sehingga meningkatkan aliran darah ke leher rahim atau bisa juga ke serviks. Nah, peningkatan hormon ini juga yang merangsang selaput lendir di vagina untuk memproduksi lebih banyak cairan. Jadi, ibu hamil yang mengalami ini bisa dianjurkan untuk dikonselingkan personal hygiene. Misalnya setelah buang air besar atau buang air kecil, itu organ intimnya disuruh bersihkan menggunakan air dengan cara yang tepat.
Jadi apa cara yang tepat itu? Didahulukan, dibersihkan dari vagina, kemudian ke arah belakang yaitu ke arah anus. Untuk apa? Untuk mencegah bakteri dari anus masuk ke vagina. Kalau misalnya dirasa sudah bersih, ditunggu sampai kering atau dikeringkan dengan handuk atau bisa juga dengan tisu agar vagina itu bisa tetap kering dan terjaga kelembabannya. Jadi jawabannya D ya Kak ya, menjaga personal hygiene. Nah, ini soal yang ketiga. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1 penol hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis pernah mengeluarkan bercak darah 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 120 per 80, nadi 88 kali per menit, suhu badan 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. TFU belum teraba, HCG urin test itu positif. Nah, tindakan apa yang tepat pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Anjurkan tirabaring. C. Observasi 24 jam. D. Pendidikan kesehatan tanda-tanda bahaya. E. Konseling fisiologis kehamilan. Nah, kira-kira apa yang tepat jawabannya, Kak? Kalau misalnya ibunya itu kira-kira apa tiba-tiba keluar bercak nih, padahal dia lagi hamil, pasti ibunya panik, apalagi ibunya itu masih hamil anak pertama. Oke, kita langsung saja lihat pembahasannya ya. Nah, kata kuncinya pernah mengeluarkan bercak darah 1 bulan yang lalu, HCG urinnya positif. Nah, kita ketahui biasa itu penyebab umum perdarahan itu bukan cuman karena keguguran ya, Kak, tapi ada juga namanya perdarahan implantasi, di mana perdarahan ini itu karena proses perlekatan sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim. Nah, ini tampak seperti bercak darah atau perdarahan ringan, tetapi berlangsungnya itu hanya beberapa hari dan tidak selama dan tidak sebanyak seperti menstruasi seperti itu. Nah, kalau misalnya darahnya hanya sedikit dan segera berhenti, ini mungkin bukan kondisi yang berbahaya. Tapi kalau misalnya darah yang keluar itu banyak dan disertai gejala lain seperti kram perut, demam, atau nyeri, terus ada keluar gumpalan, jaringan, atau daging, nah ini baru harus diperiksakan ke dokter untuk melihat kondisi di dalam rahim itu seperti apa. Apakah janinnya masih bagus atau tidak, seperti itu. Jadi jawabannya adalah diberikan pendidikan kesehatan ya Kak ya, supaya ibunya itu tidak panik juga, tapi ibunya juga harus diwanti-wanti kalau misalnya keluar darahnya banyak, terus nyeri perut sama keluar daging, gumpalan daging atau gumpalan jaringan, harap langsung dirujuk ke dokter spesialis untuk dilakukan USG. Seperti itu. Nah, untuk soal yang keempat, seorang perempuan usia 28 tahun, hamil kedua G2P1A0, hamil 12 minggu, datang ke praktek mandiri untuk kunjungan ANC. Hasil anamnesa masih merasa mual, merasa cepat lelah, dan lemas. Hasil pemeriksaan tensi 100 per 70, suhu badan 37 derajat, nadi 76 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 2 jari di atas simpisis, konjungtiva pucat, lila 22 cm, IMT 17,6 serta HB 10,4 gram per DL. Nah, kira-kira pendidikan kesehatan apa yang paling tepat pada kasus di atas? A. Jelaskan tanda bahaya kehamilan. B. Perbanyak konsumsi suplemen. C. Anjurkan istirahat yang cukup. D. Ajarkan teknik relaksasi, atau E. Atur pola makan. Nah, kira-kira apa nih? Dikasihkan pendidikan kesehatan apa yang baik diberikan kepada ibu ini? Oke, kita lanjut ke pembahasan ya, Kak ya. Nah, kata kuncinya, hamil 12 minggu, merasa mual, cepat lelah, lemas, konjungtiva pucat, lilanya 22 cm, IMT-nya 17,6, HB-nya cuma 10. Ini bisa dikondisikan seperti KEK. KEK atau kekurangan energi kronik.
Karena ini diketahui dari lilanya ya Kak ya, normal lila itu kan 23,5, di sini ibunya cuma 22 cm. Kondisi ini di mana kekurangan energi yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan serta perkembangan janin. Ibu terus-menerus merasa letih nih, terus aktivitas fisiknya turun, kemudian berat badannya juga turun. Nah, ini dilakukan apa? Dikasih apa sama bidannya? Nah, pencegahan KEK ini pada ibu hamil bisa dilakukan dengan menjaga pola makan yang baik, bahkan dari sebelum hamil. Pastikan ibu ini makan makanan yang mengandung nutrisi yang penting yang dibutuhkan selama kehamilan. Seperti apa nih? Mungkin ada makanan tambahan untuk ibu hamil yang dirutinkan untuk dikonsumsi seperti biskuit atau makanan yang tinggi kalori, serta makanan yang tinggi protein, sampai bisa juga makanan yang mengandung zat besi seperti telur, daging, kentang, dan lain-lain. Jadi jawabannya yaitu pendidikan kesehatan yang berikan untuk ibu ini yaitu untuk makan menjaga atau mengatur pola makan ya Kak ya. Jawabannya adalah E. Nah, soal selanjutnya nih. Seorang perempuan 28 tahun G1P0A0 32 minggu datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, denyut jantung janin normal 148 kali per menit, penurunan kepala 3/5. Nah, penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, mungkin ibunya sering mengeluh, "Bu bidan, saya sering kencing nih, kencing terus. Saya sampai capek nih ke kamar mandi. Kenapa ya itu kira-kira Bu bidan?" Seperti itu. Oke, kita lanjut ya pembahasannya, Kak. Nah, kata kuncinya dia udah hamil 32 minggu, sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Oke, memang pada trimester ketiga kehamilan ya Kak, keinginan untuk buang air kecil itu akan sangat kembali muncul. Karena posisi janin itu sudah berada di bawah panggul dan bisa memberi tekanan pada kandung kemih. Jadi ibu itu akan sering merasa buang air kecil meskipun kandung kemihnya terasa kosong. Jadi ibunya pasti dikasih tahu, wajar tuh Bu kalau misalnya ibu sering kencing karena kehamilannya ibu itu semakin membesar, jadi itu bisa menekan kandung kencingnya. Jadi sabar ibu ya. Jadi kakak jawabannya itu A, kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Soal selanjutnya ya Kak ya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0 datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesanya, haid terakhir 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, atau E. Salivasi gravidarum. Nah, ini pasti makanannya teman-teman sehari-hari nih, kalau misalnya dapat pasien kayak seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan, Kakak. Nah, di sini keluhannya itu adalah mual muntah khususnya di pagi hari. Haid terakhir itu 3 bulan yang lalu. TFU 2 jari di atas simpisis. Jadi seorang ibu yang merasa pada awal kehamilannya itu biasa mengalami mual. Mual memang kerap terjadi di pagi hari karena itu biasa disebut dengan morning sickness. Nah, gejala ini mual, muntah, biasa di pagi hari ya Kak ya. Terkadang biasa juga muntahnya itu nggak terlalu banyak. Bisa jadi juga ibunya itu merasa pusing, lemas, sensitif terhadap bau-bau yang menyengat. Nah, biasa
Kalau misalnya mual muntahnya berlebih itu ada yang dinamakan hiperemesis. Memang dinamakan hiperemesis sih. Hiperemesis itu derajatnya pasti derajat 1, 2, dan 3. Itu sampai dia koma itu dikatakan derajat tingkat 3. Seperti itu ya Kak ya. Jadi jawabannya adalah D, morning sickness, karena ini masih di tahap ibunya itu normal, bukan tahap yang hiperemesis. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 30 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan, tensi 120/80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, kemudian TFU 30 cm. Bagian fundus teraba bulat, keras, dan melenting. DJJ 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat. Nah, rencana asuhan apa yang tepat pada kasus tersebut? Mungkin A. Posisi Trendelenburg, B. Posisi Knises, C. Berjalan santai, D. Senam hamil, atau E. Berbaring kiri. Nah, kira-kira apa nih Kak posisi yang bagus buat ibunya? Ini kayaknya tanda-tandanya itu ibunya itu kehamilannya sungsang ya Kak ya. Oke. Nah, di sini kata kuncinya itu hamil 32 minggu, merasa sesak, penuh di perut bagian atas, bagian fundus teraba bulat, keras, dan melenting. Bagian bawah malah teraba lunak, tidak melenting. Denyut jantung normal 140 kali per menit dan terdengar jelas di atas pusat. Nah, sudah jelas ini pasti kehamilannya sungsang ya, Kak ya. Jadi bokongnya itu di atas. Nah, ini kondisi normal janin yang umumnya akan berputar selama dalam kandungan. Jadi biasa memang usia 32 minggu itu masih posisinya letak bokong. Nah, dalam masa tumbuh kembangnya, janin senantiasa bergerak dalam kandungan hingga kemudian janin cukup besar dan tidak dapat lagi bergerak. Maka posisi tersebutlah yang akan menentukan proses kelahirannya. Nah, adapun janin akan berhenti bergerak ketika bagian terendah janin dalam kandungan telah memasuki pintu atas panggul. Biasanya itu pada minggu ke-36 ya Kak ya. Nah, dengan melakukan posisi knises dapat membantu untuk memposisikan bayi sungsang menuju posisi kepala di bawah maupun membantu proses kelahiran sehingga posisi kepala bayi itu bisa menuju pintu panggul seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah posisi knices ya Kak ya. Apa sih posisi knices itu? Posisi knices itu biasa dibilang posisi lutut, dada, atau posisi genupektoral. Di mana posisinya itu, dada itu arah ke lantai, kemudian pastikan lututnya itu menempel juga pada lantai. Terus bahunya kita itu bahunya ibu itu digerakkan dan tangan itu ke depan, tapi usahakan agar lutut itu tetap diam di tempat seperti itu. Kalau bisa itu bisa diselipkan bantal tipis di bawah dada supaya ibunya itu nggak merasa terlalu berat ngangkat tekanannya gitu ya Kak ya. Atau bisa juga sambil posisi seperti posisi sujud. Makanya ibu-ibu yang sungsang itu dianjurkan banyak melakukan posisi atau melakukan aktivitas ngepel seperti itu Kak ya, supaya posisinya janin itu bisa berubah sebelum masuk ke pintu panggul. Gitu. Oke, di sini ada 7 soal. Insya Allah sudah jelas dengan pembahasannya Kak ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ya Kak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video saya supaya saya bisa semangat lagi buat nambah videonya, supaya kakak juga bisa tahu, supaya juga bisa bermanfaat untuk nanti ujiannya. Terima kasih. Assalamualaikum.